jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan puasa hari Tarwiyah dan berpuasa di hari Arafah. Pemerintah telah menetapkan 1 Zulhijjah itu hari Jumat. Berarti hari ini adalah hari ketiga di bulan Zulhijjah. Dengan demikian, ketika ditetapkan 1 Zulhijjah itu hari Jumat, maka pemerintah kita menetapkan 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Minggu, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10 bulan Juli 2020. Ketika Nabi Ibrahim begitu korban 1.400 ekor binatang, kagum seluruh malaikat akan kekorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, engkau adalah Rasul yang amat luar biasanya cinta kepada Allah, karena engkau telah mengorbankan beberapa ekor binatang untuk dikorbankan di jalan Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai malaikat, seandainya aku harus saja mengorbankan 1.000 ekor kambing ditambah 300 ekor lembu dan 100 ekor unta, ini tidak apa-apanya dibanding ala rasa nikmat dan harta yang diberikan Allah kepadaku. Katanya tidak sebanding. Kalau seandainya nanti aku diberikan seorang anak, kemudian Allah memerintahkan aku untuk mengorbankan anak itu, maka akan aku korbankan anak itu untuk di jalan Allah. Oleh karena itu, rentetan ibadah yang mungkin kalau saya katakan mohon diutamakan. 1, kita berpuasa di hari Tarwiyah. Siapa orang yang puasa dari hari Tarwiyah, maka akan diampuni dosanya 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu shauma Tarwiyah lillahi ta'ala. Tunyana. Nawaitu shauma Tarwiyah lillahi ta'ala. Aku niat puasa di hari Tarwiyah karena Allah. Aku niat puasa Tarwiyah sunat jalan hari Sabtu. Nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunat di hari Arafah karena Allah Ta'ala. Siapa orang, kata Rasul, yang berpuasa sunnah di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka akan diampuni dosanya tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa bil iman wal islam alladzi khalaqa al-insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Wa qala Allah min ayati ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
kedua, kita berharap agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah yang memang sangat dan amat kita dambakan diberikan Rasul kepada kita ketika kita ada di padang mahsyar. Rasul memberikan syafaatnya ketika nanti kita ada di yaumul hisab. Rasul memberikan syafaatnya insyaallah nanti ketika kita berikan dan diberikan Allah menjadi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Sholatul Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan puasa hari Tarwiyah dan berpuasa di hari Arafah. Pemerintah telah menetapkan 1 Zulhijjah itu hari Jumat. Berarti hari ini adalah hari ketiga di bulan Zulhijjah. Dengan demikian, ketika ditetapkan 1 Zulhijjah itu hari Jumat, maka pemerintah kita menetapkan 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Minggu, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10 bulan Juli 2020. Oleh karena itu, ketika 10 Zulhijjah itu hari Minggu, maka hari Jumat dan Sabtu itu jatuh hari Tarwiyah dan hari Arafah. Inilah kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa melaksanakan puasa sunnah di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada di antara umat Islam yang sudah melaksanakan puasa sejak tanggal 1 itu disilahkan, karena ini ibadah sunnah yang mungkin secara sudut pandang adalah memang amat dianjurkan oleh Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bicara hari Tarwiyah dan hari Arafah, kemudian kita bicara juga tentang hari Nahar atau 10 Zulhijjah atau yang lebih kenal dengan hari Idul Adha, tidak terlepas dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putra beliau Nabi Ismail. Oleh karena itu, ketika datangnya hari raya Idul Adha, datangnya hari kurban, maka ini kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sikap perjuangan yang diberikan dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana menjadi seorang yang ikhlas ketika Allah memberikan satu ujian yang memang pada hakikatnya untuk mengukur apakah kadar keimanan kita semata-mata karena Allah atau tidak. Dan yang ketiga, kita juga belajar bagaimana sifat pengorbanan, sikap kesukarelaan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam diawali oleh peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dialami? Yaitu berupa ujian. Ujian apa yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim? Ujian tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala selama bertahun-tahun. Ujian pertama, ketika mendapat ujian Allah dan dia yakin bahwa ini semua adalah hakikatnya adalah bagaimana mengukur tentang keimanan Nabi Ibrahim,
Tapi beliau sadar juga bahwa pada hakikatnya manusia itu wajib berikhtiar kepada Allah, dan kunci ikhtiar itu adalah berdoa. Makanya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, setiap waktu, setiap saat dia selalu berdoa untuk dikaruniai anak yang soleh. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan saya keturunan berupa anak yang soleh. Selalu dimunajatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rupanya apa yang didoakan, dimunajatkan oleh Nabi Ibrahim mendapat kabul dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diberikan seorang anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum daripada Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan karunia oleh seorang anak, sifat kedua yang ada pada Nabi Ibrahim memang dia adalah seorang yang gemar untuk bersedekah, gemar untuk berkurban, dan gemar untuk berinfak di jalan Allah. Yang ini wajib kita contoh. Apa yang diberikan Nabi Ibrahim pada saat itu? Dia telah mengorbankan sebanyak 1000 kambing, kemudian mengorbankan 300 lembu, dan berkorban juga sebanyak 100 daripada onta. Jadi 1400 binatang telah dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ibadah kurban ini kan ibadah yang paling lama. Ibadah kurban ini ibadah yang paling lama dalam Islam kita. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Adam sudah ada tentang kurban ini. Apa contohnya? Bagaimana kurban yang diberikan dilaksanakan oleh putra Nabi Adam yang bernama Habil. Habil dan Qabil ini dua orang yang berkurban di jalan Allah, tapi kurban yang diterima oleh Allah adalah Habil, karena kurbannya itu semata-mata ikhlas karena Allah. Ketika Nabi Ibrahim begitu korban 1400 ekor binatang, kagum seluruh malaikat akan kekorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, engkau adalah Rasul yang amat luar biasanya cinta kepada Allah, karena engkau telah mengorbankan beberapa ekor binatang untuk dikorbankan di jalan Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai malaikat, seandainya aku harus saja mengorbankan 1000 ekor kambing, ditambah 300 ekor lembu dan 100 ekor unta, ini tidak apa-apanya dibanding ala rasa nikmat dan harta yang diberikan Allah kepadaku. Katanya tidak sebanding. Kalau seandainya nanti aku diberikan seorang anak, kemudian Allah memerintahkan aku untuk mengorbankan anak itu, maka akan aku korbankan anak itu untuk di jalan Allah. Ini kalimat-kalimat yang begitu memberikan satu penguatan kita. Kalau bahasa kita mah jangankan kambing, anak nih kalau berkorbankan sesuruh, gitu bahasa kita mah. Nah, rupanya ini cacatan ajar, omongan kepada Allah. Makanya kalau najar kepada Allah itu wajib, ya. Kadang-kadang kita suka bernajar. Kalau seandainya saya diberikan rezeki, saya puasa banyak 20 hari, ya puasa 20 hari karena wajib. Ataupun kita berkorban, kalau seandainya saya diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki, maka besok pada hari raya Idul Adha saya akan berkorban sebanyak 2 ekor sapi. Maka berkorban itu namanya wajib. Makanya kalau ada korban wajib nggak boleh makan. Ya, kita nggak boleh makan. Karena kalau korban biasa mah sepertiga kita masih milik kita, sepertiga keluarga, sepertiga untuk orang lain. Jadi kalau najar nggak boleh. Nah, rupanya setelah bertahun-tahun berjalan dan Nabi Ismail diberikan Allah berupa amanah, maka pada malam yang ke-8 di bulan Dzulhijjah, maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Wahai Ibrahim, tunaikan najarmu yang dulu pernah kau katakan. Semula dia ragu,
terhadap kalimat itu. Apakah kalimat yang memang diberikan Allah melalui malaikatnya, atau itu bisikan setan. Makanya khawatir, termenung dia. Makanya berpikir dalam bahasa Arab itu tatawu. Kalau bahasa jamaknya tarwiyah. Jadi hari di mana Nabi Ibrahim berpikir atas teguran Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan Ismail, putra tercintanya, jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Makanya disebut hari tarwiyah, hari berpikir, hari untuk menentukan atau memanggil sebuah keputusan. Kemudian di malam yang berikutnya, tanggal 9 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim ditegur lagi dalam mimpinya. Wahai Ibrahim, tunaikan daripada najarmu dulu untuk mengorbankan anakmu yang sangat kamu sayang di jalan Allah. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah memang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Dia yakin, dia pasti, dia memiliki ketetapan. Dalam bahasa Arab namanya arafah atau arafah, yaitu kepastian. Makanya orang ibadah haji untuk mendapatkan sertifikat haji dengan kepastiannya itu ada di padang wukuf Arafah. Dibuat hajinya, nih sertifikat kamu, nih legalitas kamu sudah mendapatkan haji. Makanya di hari Arafah. Hari berikutnya tanggal 10 daripada Zulhijjah, maka Nabi Ibrahim yakin ketentuan Allah yang harus dijalankan olehnya, yaitu mengorbankan putra Ismail. Makanya berkurban itu dalam bahasa Arabnya nahar atau nahar. Makanya orang sering menyebut hari raya Idul Adha dengan hari raya nahar atau nahar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita kedepankan, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebuah prosesnya. Maka tatkala Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa itu perintah Allah, maka dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan 105 itu terjadi dialog yang amat luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim memberikan satu ingatan kepada putranya Nabi Ismail tentang perintah Allah ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai putraku, aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankanmu. Apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab anak yang soleh? Ya ayah, kalau seandainya itu adalah perintah Allah, laksanakan dengan penuh keridhaan, laksanakan dengan penuh keikhlasan, dan kita berdoa agar kita menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang ikhlas, dan orang-orang yang selalu mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah. Dulu apa? Robbi habli minas sholihin. Masya Allah, bangganya luar biasa Nabi Ibrahim ketika mendengar anak yang sangat cintai ngomongnya begitu. Kalau bahasa kita, Tom, gue diperintahkan untuk motong dulu bagaimana? Lo bapak laku apa sih begitu kalau kita makan? Lo mikir pak, masa saya potong tuh kalau anaknya nggak soleh. Nah makanya anak ini bersyukur kepada Allah karena anak yang soleh. Maka pada saat itu di hari raya Idul Kurban, Idul Adha, maka Nabi Ismail alaihissalam disisirin rambutnya, dipakai baju yang bersih, baju yang baru, dirapihin. Kemudian apa? Wahai putraku Ismail, engkau akan dipertemukan dengan seorang dan kau ikut denganku. Itu pun kalimatnya diucapkan kepada istri dari Nabi Ibrahim yang bernama Siti berangkat. Nah inilah salah satu proses
Di mana yang perlu kita ketengahkan sebagai umat Islam adalah bahwa manasik haji yang terjadi pada saat sekarang ini kita lakukan oleh seluruh jamaah umat Islam dan juga seluruh umat Islam sedunia tidak terlepas dari manasik haji, tata cara dan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Maka ketika mau berangkat, setan datang. Apa kata setan yang pertama digoda? Adalah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau itu sudah lama tidak dikaruniai anak. Tahu-tahu Allah mengirimkan anak sebagai amanah, anak yang cerdas, anak yang soleh dan gantengnya luar biasa. Bagaimana mungkin sesuatu yang aman kau cintai enggak korbankan di jalan Allah? Tuh godaan setan gitu. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai setan, aku semuanya berserah diri kepada Allah. Aku ini adalah kekuasaan Allah. Kalau seandainya Allah memerintahkan anakku untuk korbankan dan semata-mata mencari keikhlasan dan keridhaan, akan aku korbankan di atas segala-galanya. Tuh hebat ya, luar biasa. Akidahnya luar biasa. Kalau kita kadang-kadang dari infak aja kan masuk pikir, itu duit cuma 20.000, dan kenapa kamu sedekahkan infakkan? Gitu ya. Kalimat gini, kalau seandainya Allah manggil apapun aku sedekahkan, ini baru 20.000 semuanya aku sedekahkan. Kalau kita mikir, iya ya, padahal kan hari ini hari Minggu masih banyak acara. Kalau kita gagal setan menggoda daripada Nabi Ibrahim. Datang kepada istrinya Siti Hajar. Wah Siti Hajar, apakah engkau tidak tahu sebenarnya anak yang sangat kau cintai, yaitu Ismail, itu bukan diajak jalan-jalan oleh Ibrahim ayahnya, tapi akan dikorbankan. Apakah engkau tidak sayang? Kemudian Hajar, naluri seorang ibu biasa, ada rasa empati, ada rasa ingin tahu. Apakah benar Ibrahim akan mengorbankan putra yang sangat disayangi? Benar wahai Hajar. Ditanya lagi, wahai setan, kenapa Ibrahim mengorbankan putra yang sangat disayanginya? Kata Ibrahim, kata setan, dia diperintahkan Allah untuk mengorbankan putranya. Nah ini timbul satu contoh tentang istri yang solehah. Apa kata Siti Hajar? Wahai setan, kalau seandainya Ibrahim berkata bahwa dia mengorbankan putraku Ismail semata-mata karena diperintah Allah, aku akan ikhlas, aku akan ridho, dan aku akan menyerahkan semuanya. Tuh makanya sudah ada dua nih kunci keluarga. Satu, suami yang soleh. Yang kedua, istri yang soleha. Makanya katanya istri soleha itu lebih hebat dibanding perhiasan, gitu ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir digoda setan apa? Yaitu Ismail. Ismail, apakah engkau tidak tahu bahwa engkau akan dikorbankan oleh ayahmu sendiri, orang tuamu, ayah kandungmu sendiri? Kemudian kita belajar bahwa memang kunci yang ketiga adalah anak yang soleh. Apa kata Ismail? Wahai setan, sedikit pun aku tidak ragu terhadap apa yang dilaksanakan oleh ayah. Aku yakin aku akan menjadi keluarga yang baik. Maka aku serahkan kepada orang tuaku seandainya aku dikorbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Gagal tuh setan. Karena kunci keberhasilan di keluarga bisa kita contoh dari sini. Suami yang soleh, istri yang soleha, dan anak yang soleh. Tidak ada kekayaan yang amat luar biasa, tidak ada kekayaan yang amat membanggakan, kecuali kalau bukan kondisi rumah tangga yang dibangun, katanya itu sama sakinah, mawadah, warahmah. Apa? Keluarga yang soleh. Maka saat itu ketika setan mau menggoda kembali, maka diambil satu butir batu, maka dilemparkan batu itu dan mengenai daripada mata sebelah kiri daripada setan dan buta matanya. Inilah yang dikatakan dalam manasik haji,
adat melempar jumroh di Mina. Ada jumroh Aqabah, ada jumroh ula, ada jumroh wusta. Jadi kita lazimkan minimal melempar sebanyak ganjil. Bagi jamaah haji sekarang lebih mudah. Dulu orang nutur batu, kalau sekarang udah disiapin batunya. Bahkan oleh kelompok bimbingan haji udah diplastikin. Nih plastik gitu. Dulu orang nutur haji batunya itu. Setelah bermalam di Musdalifah, kemudian Mina ambil batu karena nih jadi enak, ya. Makanya diajibkan tuh. Jadi seolah-olah jemaah haji yang melempar jumroh dan mengenai tepat di dinding, apa kalimatnya? Bismillahi Allahu Akbar lempar. Bismillahi Allahu Akbar lempar. Bismillahi Allahu Akbar. Artinya seolah-olah dulu kita diidentifikasi atau bersimulasi ketika Nabi Ismail melempar setan. Jadi artinya ini, makanya nanti bagi yang mungkin bisa hadir bisa laksanakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, ada kalimat yang perlu kita kedepankan pada pagi hari ini. Kata Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku, sebelum kau melukai leherku dan memotong, ada beberapa pesan yang mungkin akan aku sampaikan. Yang pertama, wahai Allah, ikat tangan dan kakiku dengan kuat, agar nanti ketika pisau menepes pada leher, aku tidak meronta dan tidak bergerak-gerak. Wahai ayahku, sing-singkan gamismu, sing-singkan bajumu yang putih ini, jangan sampai kena percikan darah. Karena percikan darah akan bisa membuat hati ibu bersedih hati. Wahai ayah, mohon ketika nanti engkau meletakkan pisau di leher, maka pandanglah, jangan ke arahku, supaya terhindar daripada sikap sayangmu masih muncul pada saat itu. Gitu. Wahai ayahku, nanti kalau seandainya aku telah tiada, tolong jangan sampai ada anak-anak kecil main ke rumah kita, bahasa kitanya nih, supaya ibu kita yang kita cintai merasa masih memiliki anak. Itu pesan tuh, anak soleh itu begitu. Melihat dan mendengar kalimat yang diucapkan oleh Ismail, menetes air mata daripada Nabi Ibrahim, tapi dia tetap yakin bahwa dia harus mengorbankan pada putranya untuk diberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadilah proses tadi. Sudah berapa kali ya dilakukan, pisau yang amat tajam itu ternyata tidak mengenai daripada leher. Sulit untuk melukai leher Nabi Ismail. Kemudian apa kata Ibrahim? Wahai malaikat, kenapa pisau yang sudah aku asah begitu tajam, begitu hebatnya, tapi tidak kena? Kemudian apa kata malaikat? Wahai Ibrahim, coba kau berikan pisau itu pada batu yang ada sebelah kanan. Digetok tuh batu yang ada sebelah kanan, belah dua. Tapi ketika di leher Nabi Ismail, kemudian pisau itu tidak mempan sama sekali. Wahai malaikat, kenapa yang terjadi? Wahai Ibrahim, engkau selalu berdoa, wahai Allah, lukai daripada leher ini dengan pisau, tajamkan pisau ini. Tapi malaikat dengan seluruh berdoa, wahai pisau, jangan engkau lukai daripada leher Nabi Ismail alaihissalam. Malaikat berdoa jangan sampai terluka. Masya Allah. Dan rupanya akhir dari proses ini apa? Rupanya Ibrahim dan Ismail, putra tercinta, telah lulus menjadi satu contoh daripada seorang Rasul
yang sangat luar biasa sifat pengorbanannya kepada Allah. Kenapa? Maka pada saat itu diberikanlah satu ekor kambing gibas yang diambil dari surga. Menurut sejarah, kambing inilah kambing yang dulu dikorbankan oleh Habil, putra dari Nabi Adam, yang diterima oleh Allah, lalu sampai saat itu masih ada di surga, lalu dikirimkan untuk mengganti daripada Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah. Inilah salah. Wahai Ibrahim, engkau adalah Rasul yang telah memberikan satu penguatan. Engkau adalah Rasul yang memberikan satu keikan yang baik, satu akidah yang baik. Aku terima korbanmu, aku terima rasa syukurmu, dan aku terima rasa keyakinan. Hari ini aku amat bersyukur. Maka dalam Al-Quran Allah berdialog juga kepada malaikat. Wahai malaikat, ini bukti aku ciptakan manusia ke muka bumi ini. Ketika pada saat itu engkau selalu mengatakan, wahai Tuhan, kenapa engkau ciptakan manusia sebagai orang yang menjadi perusak di muka bumi ini? Inilah sebagai contoh bahwa manusia adalah sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Malaikat tunduk atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu contoh. Apa hikmahnya? Maka bagi kita yang memiliki harta, memiliki kelebihan rezeki, dianjurkan sunnah untuk melaksanakan kurban yang menjadi sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Kalau seandainya, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalau seandainya Allah tidak mengirimkan kambing gibas, maka bisa jadi ini menjadi satu kewajiban bagi kita. Artinya apa? Ketika kita punya anak, ada satu yang kita korbankan. Kalau kita pikir anak 5 nih, mana korbankan? Wah, katanya yang bandel nih, kan gitu ya. Yang bandel, yang suka pelang-pelangan pala, yang minta sering jajan, yang rusak orang tua. Ini aja nih, korbanan daripada lagi resek di dunia, gitu ya. Dipilih begitu. Paling jelek, paling jelek, paling bandel, yang suka minta itu baik. Ini lo korbanin emang apa? Lu mau darah guna-gunanya dikorbanin beh. Rupanya Allah bikin seperti itu. Makanya ini menjadi satu ingatan bagi kita. Masyaallah muslimin jamaahnya subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rentetan ibadah yang mungkin kalau saya katakan mohon diutamakan ya. Satu, kita berpuasa di hari Tarwiyah. Siapa orang yang puasa dari hari Tarwiyah, maka akan diampuni dosanya 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu shauma tarwiyah lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nawaitu shauma tarwiyah lillahi ta'ala. Aku niat puasa di hari Tarwiyah karena Allah. Aku niat puasa Tarwiyah sunat karena Allah. Dibacanya kapan? Boleh pada waktu sore, pada waktu sahur, atau pada menjelang daripada subuh, karena kita nggak sahur lagi. Tata caranya sama, ya, tata cara sama dengan puasa di bulan suci Ramadan. Tanggal berapa tuh? Tanggal adalah 8. Berarti hari apa tuh? Hari Jumat. Bagi yang belum, kalau sekarang udah puasa nggak apa-apa. Tanggal 9 hari Sabtu, nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa sunat di hari Arafah karena Allah Ta'ala. Siapa orang, kata Rasul, yang berpuasa sunnah di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka akan diampuni dosanya tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Kalau prediksi matematika kita, dosa diampuni tahun yang lalu 2021, akan diampuni dosa kita tahun 2023. Maka secara otomatis 2022 juga diampuni, dapat bonus sedikit. 3 tahun dosa kita diampuni oleh Allah dengan sababul kita berpuasa di hari Arafah. Makanya sedang utamakan kita berpuasa.
tanggal 1 sampai dengan 7 mah mungkin banyak pekerjaan, apalagi libur banyak goes gitu kan ya. Jadi ya tanggal 8, 9 tidak apa-apa. Hari 10-nya jangan puasa, hadir di sholat Idul Adha. Saking hebatnya sholat Idul Adha bagi perempuan-perempuan yang pada saat itu datang bulan dianjurkan untuk hadir untuk mendengarkan khutbah Idul Adha, tapi tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Tanggal 10 setelah Idul Adha baru kita berkorban sampai dengan hari raya Tasyrik 11, 12, 13. Berarti Senin, Selasa, Rabu tuh. Jadi kita korban nanti hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Terakhirnya kapan? Terakhirnya hari Rabu waktu asar. Terakhirnya hari Rabu waktu asar. Siapa tahu hari Rabu Johor dapat rezeki, oke kan? Beliin kambing, ada waktu. Tapi kalau udah maghrib setelah asar hari Rabu jangan. Ustaz silakan bersedekah korban. Nah silakan boleh, tapi tidak dihitung lagi sebagai korban. Tapi sedekah biasa. Ya jadi hari Minggu, Senin, Selasa. Karena salah satu keutamaan daripada berkorban bahwa setiap tetesan darah Allah akan memberikan satu pahala berupa kita, satu diampuni dosa kita oleh Allah, satu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, satu tetes. Makanya darah itu kalau bocor seperti ini. Yang kedua, sebelum kambing itu ada di atas tanah dan sebelum lehernya dipotong oleh kita, apa kata malaikat? Wahai saudara, aku mendapatkan perintah dari Allah. Dengan sebab korban ini, sebelum korban dilaksanakan, dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian apa kata malaikat? Wahai saudara, dengan korbanmu hari ini, maka dengan berhimpitnya kulit kambing di muka bumi ini, maka seluruh makhluk hidup yang ada di dalam bumi ini pada hari ini sampai dengan hari kiamat memohonkan ampun dosa-dosamu pada Allah. Mas, itu kalau kambing ada di tanah, itu kan ada cacing, ada apa lagi tuh? Ada yang empuk gitu ya, ada empuk, ada apa tuh yang itu semut yang gede itu namanya? Iya, barcode. Itu berdoa, ya Allah, ampuni si Fulan bin Fulan hari ini ya Allah sampai hari kiamat. Makanya luar biasa. Jadi mari sama-sama kita berikan satu sebuah kesimpulan bahwa mohon maaf, ibadah saum yang kita laksanakan jangan melihat di Arab Saudi. Yang ditentukan oleh kita adalah Kementerian Agama. Berarti kalau Kementerian Agama menentukan hari tanggal 1 Zulhijjah itu hari Jumat, maka hari Tarwiyah itu kan hari Jumat dan Sabtu. Idul Adha di kita tanggal 10 hari Minggu. Biarkan, jangan sampai berdebat lah. Kita puasa ini udah Idul Adha di Arafah, begitu jangan. Karena ini simulasi identifikasi. Jadi bahwa puasa kita Tarwiyah, bahwa puasa kita Arafah memang dianjurkan Allah kepada orang-orang yang tidak puasa. Makanya kalau orang sedang berpuasa, orang yang sedang melaksanakan haji nggak boleh puasa. Di Arafah nggak puasa dia. Saya waktu haji nggak puasa. Yang dianjurkan puasa kita nih yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan bilang saya puasa apa ini sudah bareng gitu ya. Jangan, biarin aja. Pokoknya kita ikuti pemerintah. Karena beda waktu, beda kondisi dan beda situasi. Dalam hal ini pendekatan konsep agamanya saja, supaya tidak ada keraguan-raguan dalam kita. Ikuti aja. Kapan tambah 1 Zulhijjah udah, 8, 9 udah ada. Jadi jangan sampai mikir, ini diharap kok udah lebaran gitu. Saya puasa apa gitu ya? Kita masih puasa Arafah nih, jangan. Pokoknya ikuti aja. Karena beda kondisi alam gitu. Tapi tamsilnya adalah memang itu. Ya kita berdoa. Makanya wukuf Arafah ini bagi yang sedang melaksanakan haji,
puasa Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka enggak. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kita memang diajarkan Allah melalui keluarga Nabi Ibrahim. Kunci yang bisa kita kedepankan apa? Kalau ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan diberikan keberkahan, kuncinya bentuk keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan soleh. Gitu ya. Kedua, ketika Allah memanggil kita tentang pengorbanan, laksanakan. Karena Allah akan menguji kadar iman kita dengan sesuatu. Yang ketiga, amat besar kebaikan keberkahan bagi Allah, bagi orang yang lulus dalam ujian. Ya. Apa? Ketika ujian sakit, ketika ujian harta, ketika ujian ditinggal anak, kedepankan itu semata-mata karena Allah. Nanti akan diangkat derajat kita. Yang terakhir, mari manfaatkan momentum ini sebagai ibadah kita di tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dan mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita diberi rezeki ya, sehingga ada untuk keluarga dan juga untuk berkorban. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri taklim dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan lapangan rezeki buat kita, kesehatan dan juga kita diberi kesempatan untuk ibadah. Ala haji ini ya, walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal haq wa ya fasbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau penguasa daripada semua makhluk ini ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak dan halal. Berikan kami rezeki dari arah mana saja ya Allah, dan berikanlah kami rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka ya Allah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang Allah berikan ya Allah, akan aku berikan jalanmu ya Allah. Diberikan kita berbuat sehatan untuk agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala pengabdian kami, ibadah kami, sholat kami dan puasa kami ya Allah. Dan berikanlah kami sebagai orang yang diselamatkan di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila qadari. Wassalamualaikum warahmatullahi